Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu sunanuha qabla dukhuli. Wassalatu tawi salat. Wassalatu tawi salat sunanuha iku tawi pira-pira sunahe salat. Sunanuha iku tawi pira-pira sunahe salat qabla dukhuli. Qabla dukhuli ing dalam sadurunge manjing. Qabla dukhuli ing dalam sadurunge manjing fiha ing dalam salat. Iku syai'ani ana rong macem. Iku syai'ani ana rong macem. Al adzanu rupane adzan. Al adzanu rupane adzan. Wa huwa utawi adzan lughatan ing dalam cara lughate. Lughatan ing dalam cara lughate iku al i'lamu awe weruh. Iku al i'lamu awe weruh. Wa syar'an lan ing dalam cara syara'e iku zikrun zikir. Iku zikrun zikir maksusun kang den khususake lil i'lami maring aweh weruh bidukhuli waqti sholatin kelawan manjingi waktune salat. Bidukhuli waqti sholatin kelawan manjingi waktune salat. Mafrudatin kang den fardhuake. Wa alfadhu tawi pira-pira lafate adzan. Iku masna loro illa takbir kejaba takbir awalahu ing dalam kawitane adzan. Fa arbaun ai fa huwa arbaun. Monggo utawi takbir iku arbaun papat. Wa ila tauhid lan kejaba tauhid akhirahu ing dalam akhir adzan fa wahidun ai fa huwa wahidun. Monggo utawi tauhid iku wahidun siji. Wal iqamatu lan iqamah qomat. Wa ya ta iqamah iku masdaru aqama masdare lafat aqama. Summa sumia nuli keri-keri den arani biha kelawan iqamah apa adzikru dzikir al makhsusu kang den khususake li annahu krana sak temene iqamah li'anahu krana sak temene wong iku yukimu iqamah sapa wong ila sholati maring salat. Wa innama yushra'u ang mestine den syariatake. Wa innama yushra'u ang mestine den syariatake apa kulun saben-saben suwiji minal adzani saking adzan wal iqamati lan iqamah. Lil maktubati keduwe salat wajib. Wa amma ghairuha
Wa amma ghairuha napun utawi liyane maktubah. Wa amma ghairuha napun utawi liyane maktubah fayunada mongko den undang-undang laha krana arahe ghairuha apa sholatu jami'ah lafat as-sholatu jami'ah. As-sholatu ta salat iku jami'atun jamaah atau as-sholata jami'ah ya iso. Wa sunanuha utawi pira-pira sunahe salat ba'da dukhul ing dalam sawise manjing fiha ing dalam salat iku syai'ani ana orang macam. At-tasyahudu rupane tasyahud al-awalu kang awal wal kunutu lan kunut fi subhi ing dalam salat subuh. Ai fi atida li rakaati tegese ing dalam i'tidal rakaat asaniyati kang kaping pindho minhu saking subuh. Wa huwa ta kunut lugatan ing dalam cara ruwete iku doa. Wa syar'an lan ing dalam cara syara'i iku dzikrun dzikir maksusun kang den khususake. Wa huwa ta kunut iku Allahumma hdini fi man hadait. Allahumma ya Allah ihdi mugi paring pituduh sapa tuan ni ing ingsun fiman ing dalem wong hadaita kang wis paring pituduh sapa tuan wa afi lan mugi paring keselamatan sapa tuan ni ingsun fiman ing dalem sertane wong afaita kang wis paring keselamatan sapa tuan ila akhirih. Wal kunutu utawi kunut wal kunutu lan kunut ora utawi wal kunutu lan kunut fi akhiril witri ing dalam akhiri witir fin nisfi ing dalam separo asani kang kaping pindho min syahri Ramadan saking wulan Ramadan. Wa huwa utawi kunut witir iku kakunuti subhi kaya kunut subuh. Apa kalimatul kunuti kalimat sunnah sebelum melaksanakan sholat. Sebenarnya ada banyak ya, nggak cuma 2 ya. Ada pakai pakaian yang bersih itu juga sunnah, terus pakai minyak wangi itu juga termasuk sunnah. Sebenarnya banyak. Yang pertama adalah adzan. Adzan itu kalau di sini didefinisikan adalah sebuah dzikir yang tertentu untuk memberitahukan masuknya waktu sholat fardu. Jadi di sini ada perkhilafan antara ulama apakah adzan itu hakun lis sholat atau hakun lil wakti. Kalau definisi di sini ini mengindikasikan adzan itu haknya waktu. Sehingga ketika sholatnya itu qadha maka enggak ada kesunahan untuk adzan. Tapi kalau ulama yang lain yang mengatakan bahwa adzan itu haknya sholat, maka meskipun sholatnya itu sholat qadha maka tetap disunahkan untuk diadzani. Untuk tempatnya adzan itu berlaku pada sholat yang fardu ain. Sehingga untuk sholat yang wajib namun tidak berupa fardu ain, misalkan seperti nazar atau fardu kifayah seperti sholat jenazah, maka tidak disunahkan untuk mengucapkan untuk beradzan. Apalagi sholat sunnah, enggak. Terus mengenai syarat-syaratnya, untuk syarat-syaratnya adzan itu disyaratkan orang yang adzan itu Islam, terus tamyiz, berarti yang kecil-kecil yang posoran itu gak oleh ya. Adzan malah bulat ora tekan-tekan kok. Terus Islam, tamyiz, terus tartib, terus berturut-turut,
Ya, udah itu. Terus untuk adzan ini ditambahi syaratnya harus laki-laki. Syaratnya harus laki-laki. Tapi versi yang lain ada yang mengatakan perempuan itu nanti boleh beradzan, namun dengan syarat jamaahnya jamaah perempuan. Di satu versi adzan sah hanya untuk laki-laki saja. Versi yang lain perempuan boleh adzan, namun dengan syarat jamaahnya perempuan semua. Terus untuk masalah kesunahan-kesunahannya, kalau di sana itu sudah dilaksanakan sholat, dalam suatu tempat itu sudah dilaksanakan sholat, maka tidak disunahkan mengeraskan suara adzan. Jadi ketika suatu tempat sudah dilaksanakan sholat, maka tidak disunahkan mengeraskan adzan. Wis ora oleh go speaker gampangane. Soalnya apa? Khawatir salah sangka sehingga dikira sholatnya yang orang yang tadi itu bisa jadi belum masuk waktu. Kan loh, aku mau sholat berarti sah ora? Kan akhirnya gitu kan. Atau nanti kalau adanya agak akhir, misal rada akhir jam 2 atau setengah 3, kok dikira iki asar apa urung kok adzan. Nah, itu kan. Atau dikira lagi iki sing adzan kebak apa ora ya meneh adzan. Nah, ada kemungkinan. Karena itu enggak disunahkan yang pakai speaker lah. Terus untuk lafadznya itu yang ya sudah tahu sendiri ya. Untuk syahadatnya itu tidak pakai wawu seperti kemarin. Kalau tasyahud itu pakai wawu, tapi kalau syahadat dalam adzan itu tidak pakai wawu karena yang di adzan itu dikehendaki tiap-tiap kalimatnya, bukan dalam susunannya. Terus untuk sholat subuh nanti ditambah dengan as-sholatu khairum minan naum. Itu bukan kok sholat lebih baik daripada tidur, bukan. Itu artinya adalah bangun untuk sholat itu lebih baik daripada enak-enakan tidur. Bukan kok sholat lebih baik dari tidur. Itu najih wae ngerti. Ya, nggak usah dikandani, najih wae ngerti. Jadi yang dimaksud itu adalah bangun untuk sholat itu lebih baik daripada enak-enakan tidur. Terus adzan ini juga disunahkan untuk selainnya sholat. Ya, ini seperti ketika ada orang marah-marah. Ada orang yang marah-marah itu nanti disunahkan untuk diadzani. Kalau ada orang yang marah-marah itu disunahkan untuk diadzani karena apa? Dia kemasukan setan. Atau orang yang akhlaknya buruk. Jadi kare sih nenek sing nglanggar we diadzani kupinge. Karena Pak, ini ada setan-setannya. Soalnya di hadis itu setan akan lari kalau terdengar adzan. Jadi sing akhlaknya buruk, sing takzir we to diadzani kupinge. Terus lagi ketika nanti kesurupan. Nah, kesurupan juga bisa atau melihat jin yang berubah wujud. Di penampakan itu disunahkan adzan, nak wani adzan tapi. Nak wani adzan disunahkan adzan. Atau melahirkan anak. Nah, ini melahirkan anak itu juga disunahkan. Jadi disunahkan adzan di telinga kanannya dan iqomat di telinga kirinya. Ini tidak harus ayahnya ya, enggak harus ayahnya. Yes. Pokoknya lanang. Satu versi ada yang mengatakan yang penting lanang. Mbok sapa sing tukang gojeke mau enak yes komo anadani ra apa, pakne pas kerja. Atau doktere ra apa. Tapi apike bapake kan yo suarane bapak itu. Tapi enggak harus bapaknya, tetap mendapatkan kesunahan meskipun bukan ayahnya. Terus juga
ketika hendak bepergian itu juga disunahkan adzan besertaan dengan iqomah. Biasanya prakteknya orang-orang haji biasanya kan gitu kan, diadzani juga diiqomai. Ya, selamat. Terus iqomat ini adalah zikir yang khusus yang digunakan ketika hendak melaksanakan sholat. Yes, iqomat, dan iqomat ini disunahkan untuk cepet, ojo leda-lede. Iqomat leda-lede malah ki sida sholat ora iki. Nanti disunahkan cepet. Beda. Jadi nadanya itu beda dengan adzan. Kalau adzan agak santai, tapi kalau qomat itu agak cepat, disunahkan agak cepat. Karena ya itu ya segera. Terus untuk jawaban qomat, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha. Jawabannya apa? Aqamaha Allah wa ta'amaha wa ja'alani min sholihi amiliha. Itu. Kalau as-sholatu khairum minan naum, jawabannya sodakta wa bararta. Itu untuk adzan dan iqomah berlaku untuk sholat wajib. Adapun untuk yang selainnya, berarti selainnya nanti ada kalanya sunnah yang disunahkan jamaah, ada yang tidak. Kalau yang disunahkan jamaah itu nanti sighotnya pakai as-sholatu jami'ah atau yang semakna kok shollu sunat tarawih jami'atan rahimakumullah, itu termasuk apa nak sama jawaban apa? Oh gitu ya, itu termasuk derivasinya. Nanti jawabannya ya pokoknya jangan pokoknya. Bisa pakai rahimakumullah, bisa rahimakumullah, bisa as-sholatu la ilaha illallah. Kadang ada yang la haula wala quwata illa billah. Yang penting jangan aja. Kayaknya masih ada kayaknya. Orangnya hadir. Terus fadlan minallah wa ni'mah. Jawabannya apa? Wa maghfirah wa rahmah. Ya. Jawabannya wa maghfirah wa rahmah. Mah ngono tok Yunan. Iki jel-jele kok ngomong. Fadlan minallah wa ni'mah wa maghfirah wa rahmah. Mah itu tadi mah tok. Mah karo wa. Itu untuk yang disunatkan jamaah seperti sholat id, sholat kusuf, terus sholat taraweh, terus sholat witir pada bulan Ramadan. Kalau untuk selainnya itu nanti tidak disunahkan mengucapkan as-sholatu jami'ah. Atau sholat yang disunahkan untuk jamaah tapi nggak dilakukan jamaah, yang nggak usah undang-undang. Terus sunnah-sunnah setelah masuk sholat ini biasanya diredaksikan sebagai sunnah ab'ad. Dikatakan sunnah ab'ad itu karena dia itu saking sunnahnya dia disepertikan apa? Disamakan seperti bagian dari sholat, saking sunnahnya, saking sunnah muakkadnya. Maka ab'ad ba'dun kan bagian. Sehingga ketika nanti ditinggalkan, entah itu ditinggalkan dengan sengaja ataupun lupa. Jadi lupa ataupun sengaja nanti tetap disunahkan sujud sahwi. Jadi sahwi itu jardun alal ghalib secara umumnya. Jadi orang meninggalkan kunut, subuh terus tasyahud awal itu biasanya karena lupa. Tapi semisal ada kesengajaan itu tetap disunahkan sujud sahwi. Dan sujud sahwi itu tidak hanya karena faktor meninggalkan sunnah ab'ad saja, itu nanti ada 5 kalau sampai belajar mu'in. Itu lebih rinci lagi.
wakeh keterangane. Di antaranya ragu tentang jumlah rakaatnya atau rukunnya, ada yang ragu, maka nanti disunahkan untuk sujud sahwi. Di sini kalau sunnah ab'ad cuma disebutkan 2, tapi sebenarnya sunnah ab'ad itu ada 20. Saya baca tadi 20. Ya, sunnah ab'ad jumlahnya itu ada 20. Ya, kalau rinciannya baca muin, kakek tak terang nih. Yang pertama adalah tasyahud awal. Tasyahud awal ini nanti berarti baca tasyahud plus baca sholawat pada Kanjeng Nabi. Untuk sholawat pada keluarganya Kanjeng Nabi ini tidak disunahkan. Bahkan ada yang mengatakan membaca sholawat pada Kanjeng Nabi pada tasyahud awal itu hukumnya makruh. Ada yang mengatakan demikian. Terus kunut pada sholat subuh. Pada sholat subuh ini juga termasuk sunnah ab'ad. Untuk bacaannya yes, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Seterusnya itu. Untuk kunut itu yang penting di sana dalam bacaannya ada doa dan thana. Jadi kunut itu tidak tertentu pada itu saja, yang kewurut saja. Jadi semisal sampean ingin kreatif, boleh. Yang penting di situ ada kandungan doa dan thana. Itu nanti sah dikatakan sebagai kunut. Jadi ada kunut yang kewurut dari Kanjeng Nabi yang diajarkan, ada yang secara prinsipnya saja, yakni berupa doa dan thana. Semisal Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Di situ ada doa, ada thana. Maka kalau diniati kunut, maka sah sebagai kunut. Jadi kunut enggak cuma itu toh. Dan sebenarnya versinya banyak. Kalau kunut itu versinya banyak. Untuk cara bacanya yang jahar itu adalah imamnya pas doa, terus pas thana itu baca sendiri-sendiri, sirun. Fa in katak diwala itu alaik itu kan sana kan, itu dibaca sir. Terus disunahkan dalam kunut untuk kalau berdoa untuk tahsilul khair, menghasilkan kebagusan, itu doanya dengan dilapangkan gini, menghasilkan kebaikan. Tapi kalau menolak keburukan itu dengan dibalik, dengan doa taful bala itu dibalik. Dan ini berlaku enggak cuma kunut tapi juga semua doa. Semua doa ketika tahsilul khair diangkat, tapi kalau menolak keburukan diwalik. Itu tata caranya. Untuk mengusap wajah dalam kunut itu tidak disunahkan. Tapi kalau di luar sholat itu disunahkan. Tapi kalau di dalam sholat kan al-aula tarkuhu. Napa? Nggih. Kan seandainya itu kita kan salat jamaah. Nah, ternyata imam itu orang Muhammadiyah. Dianjurkan membaca doa dulu. Nah, kita menurut Muhammadiyah Manut imamnya. Setelah salat nanti kita sujud sahwi. Iya. Iya. Pak, tapi yang tetap setelah imamnya salam loh ya. Jangan berbeda dengan imamnya. Ya. Itu kalau nanti baca muin banyak ya. Itu rinciannya banyak. Yang agak bulat ya itu saja boleh. Iya boleh. Gak apa-apa. Jadi sujud sahwinya itu nanti setelah imamnya salam. Iya. Iya. Jangan kunut. Sudah. Nggih. Sampun. Ya, itu untuk kunutnya, kunut yang di sunnah
muakatkan yang termasuk abad itu hanya pada sholat subuh saja. Kalau madzhab Syafi'iyah itu hanya pada sholat subuh saja. Terus juga disunahkan untuk melaksanakan kunut ketika nanti terjadi wabah atau bencana atau kejadian seperti sekarang corona, itu disunahkan untuk kunut. Itu namanya kunut nazil. Kunut juga dilaksanakan pada akhir witir. Pada akhir witir bagian terakhir. Berarti nanti tanggal 15, tanggal 16 dari bulan Ramadan, sebentar lagi. Udah 16 ini. Itu juga disunahkan untuk sighatnya dan tepatnya sama itu setelah ruku. Kalau madzhab lain ada yang sebelum ruku, tapi kalau kita Syafi'iyah setelah ruku. Wa aradalan ngarepake sapa musannif bihayatiha kelawan hayai salat iku ma perkara ngarepake ma ing perkara laisa kang ora ana apa ma ora ana iku ruknan rupa rukun fiha ing dalem salat wala ba'dan lan ora rupa bagian ora rupa sunah abad yujbaru kang den tambeli apa ma bisujud sahwi kelawan sujud sahwi utawi hayatuha iku 15 ana 15 apane khoslatan tingkahe. Raf'ul yadaini rupane ngangkat tangan loro. Inda takbiratul ihrami ing dalam nalikane takbiratul ihram. Ila hadzi mangkibaihi tumeka nganceri pundak lorone musolli. Ila hadzi mangkibaihi tumeka nganceri pundak lorone musolli. Waraful yadaini lan ngangkat tangan loro. Waraful yadaini lan ngangkat tangan loro indar ruku ing dalem nalikane ruku. Wa indar raf'i lan ing dalem nalikane tangi minhu saking ruku. Wa wad'ul yamini lan nyelahake tangan-tangan. Wa wad'ul yamini lan nyelahake tangan-tangan ala shimali ing atase tangan kiwa. Ala shimali ing atase tangan kiwa. Wa yakunani lan ana karone apa yamin lan shimal ana iku tahta sadrihi ing dalem ana ngisore dodone musolli wa fauqa surratihi lan ing dalem dhuwure wedele musolli. Wa tawajjuhu lan doa tawajjuh ai qaulul musolli tegese ucapane musolli akibat taharrumi ing dalem sawuse takbiratul ihram ngucape wajhatu wajhi ing lafat wajhatu wajhi. Wajhatu madhep sapa ingsun wajhi ing wajah ingsun liladzi maring dat fatara kang dadekake sapa alladzi as-samawati ing pira-pira langit wal ardi lan bumi ila akhirih. Wal muradu ta perkara kang den karepake iku ayakula arep yen ta ngucap sapa al musolli wong kang salat ba'da taharrumi ing dalem sakwise takbiratul ihram doa al iftitahi ing doa iftitah. Hadhil ayata rupane ikilah ayat. Hadhil ayata rupane ikilah ayat. Au ghairuha utawa liyane hadhil ayat mimma nyatane donga utawa perkara warada kang tumeka apa ma fil istiftahi ing dalem gawe iftitah. Fil iftitahi ing dalem gawe iftitah. Wal isti'adatu lan nyuwun bau reksa. Wal isti'adatu lan nyuwun bau reksa ba'da tawajuhin dalam sawuse doa istiftah mau. Wa tahsululan hasil apa isti'adah bikulil lafdin kelawan saben-saben lafat yashtamilu kang mengku apa kulul lafdin ala ta'awudzi ngatasé ta'awud
Wal afdalu tawi kang luwih utama iku a'udzu ana bae ya a'udzubillah. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu nyuwun bau reksa. Nyuwun perlindungan bau reksa. Sapa ingsun billahi ing Allah. Bau reksa minasyaitoni saking setan ar-rajimi kang dilaknati. Wal jahru lan maca banter fi maudhihi ing dalem panggonane jahr wa huwa utai madhuhu iku asubhu salat subuh wa awwalatal maghribi lan awal lorone maghrib wal isya lan isya wal jumu'ati lan jumu'ah wal idani lan riyaya loro wal israru lan maca lirih fi maudhihi ing dalam panggonane israr wa huwa utawi maudhihi iku ma panggonan adaladzi kang ngliyani perkara dzikira kang den tutur apa ma wa ta'minu lan maca amin ai qaula amin tegese ucapan amin akibal fatihati dalam sawise fatihah liqari'iha kedhe wong kang maca fatihah fi sholatin ing dalam salat wa ghairiha lan liyane salat lakin fi sholati tetapi ing dalam salat iku akadu luweh kukuh wa yu'minu lan maca amin sopal makmum ma'a ta'mini imamihi dalam sertane maca amine imame makmum wa yajharulan maca banter sapa imam sapa musolli wae wa yajharulan maca banter sapa musolli bihi kelawan amin. Selanjutnya membahas mengenai hayatus sholat. Hay'ah ini berarti dia bukan rukun dan juga bukan ab'ad. Artinya nanti ketika ditinggalkan tidak disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi karena tidak ada ajaran untuk melaksanakan itu. Intinya itu. Di sini disebutkan ada 15. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ila hadwi mangkibehi. Untuk tata cara lengkapnya, jadi tangannya gini, napa? Pucuk dirijinya itu nganceri kuping, terus jempole nganceri apa jenenge iki? Sing ngisor ya kuwi. Nah iki. Terus epek-epeke nganceri pundak. Carane ngene. Gini tuh. Gini ya. Dan mulai ngangkatnya itu bersamaan dengan takbir. Jadi Allah mulai ngangkat toh. Allah. Ojo pas tekan gini mungkin Allah. Jadi kok ngisor. Sebenarnya seperti itu. Kalau mau sempurna loh ya. Biasanya kan ning kene lagi Allah. Wis dicegat sik Allah. Tapi sebenarnya mulai dari ngisor, mulai dari ngangkat Allahu Akbar pas. Piye to ngene kaosku rada angel. Gini. Ya. Itu. Di apa? Pucuk dirijinya nganceri sing dhuwur, terus jempole nganceri sing ngisor, dadi ngene. Terus apa iki epek-epeke nganceri pundake. Ngene to. Tuh. Itu sampai selesai. Ini enggak ada perbedaan untuk laki-laki maupun perempuan, tapi kalau perempuan kok semisal nanti bisa menyebabkan auratnya kelihatan, itu ya enggak usah. Kadang kan sampai kelihatan. Ada yang mengatakan untuk perempuan sampai dadanya saja, di sini aja. Enak, enggak usah dhuwur-dhuwur. Enggak usah gawe ini, enggak usah.
Kadang kan ada yang ini iku meh mabur apa-apa. Terus mengangkat tangan ketika rukuk. Ketika hendak rukuk itu juga ngangkat tangan. Jadi ngangkatnya, jadi maca takbiri itu juga nanti bersamaan ketika ngangkat Allahu Akbar. Itu bareng. Ngangkatnya sama takbirnya bareng. Tapi kalau selesainya nggak bareng. Pokoknya sudah sampai rukuk nggak harus pas rampung nggak apa-apa. Terus bangun dari ruku itu juga disunahkan untuk mengangkat tangan. Wawatul yamin ala shimal wa yakunani tahta sadrihi, dan terus di sunnah ayat lagi adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, berada di atasnya, di bawahnya dada, di atas pusar, terus disunahkan untuk condong ke kiri, benar dicondong ke kiri. Itu karena itu untuk menjaga hatinya biar setia ya, untuk menjaga hati katanya itu agak ke kiri, tapi sebenarnya nggak apa-apa, ini kan kesunahannya. Kadang ada yang gini-gini, kalau nggak tahu kalau yang itu ibaratnya, tapi kebanyakan ya itu simple. Terus membaca doa iftitah. Doa iftitah itu untuk pembacaan iftitah ini untuk hasilus sunnah itu dia tidak membaca ta'awud atau bacaan apapun meskipun lupa. Jadi semisal bertakbir maca ta'awud, kok maca ta'awud sih sebelum iftitah, berarti kesunahan iftitahnya batal. Jadi harus iftitah dulu baru ta'awud. Semisal kok sampai cuma lupa, itu enggak mendapatkan kesunahan ya, meskipun punya pahala dari sisi bacaannya saja, tapi kesunahan iftitah itu enggak mendapat. Terus yang perlu diperhatikan untuk iftitah itu kadang keliru yang nopo wa ma ana minal musyrikin, kadang wa ana minal musyrikin itu bahaya. Jadi sampai pas sholat malah jadi wong musyrik. Jadi wa ana minal muslimin, wa ana minal muslimin, wa ma ana minal musyrikin ya. Kadang wis padha wis sasak kabeh, itu coba diperhatikan maknanya, perlafadznya diperhatikan. Itu kadang keliru, yo kadang kula juga kayaknya pernah. Jadi saking kulinone jenenge profesional ya. Salate wis suwe mentaun, mendino. Saking profesionale keliru, malah wa ana minal musyrikin, kan bahaya. Iso-iso dadi musyrik. Itu untuk iftitah. Sebenarnya untuk ajarannya banyak. Untuk ajaran iftitah itu bacaannya banyak. Kalau ya seperti yang diajarkan aja lah, itu diamalkan. Enggak usah dihafalkan sekarang, nanti aja. Malah setoran. Nanti aja. Membaca ta'awud, sunahnya lagi membaca ta'awud dibaca setelah iftitah. Untuk sighatnya, untuk lafadznya ta'awud bisa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bisa kadang ada yang menambahi a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim, ada yang seperti itu bisa. Yang penting di sana ada lafadz ta'awudnya, ada a'udzunya, itu sunahkan. Lalu untuk ta'awudnya ini apakah tiap rakaat atau cukup pada permulaannya saja, ada berkhilafan antara ulama. Ada yang mengatakan tiap rakaat karena itu nanti sudah ada fasal sehingga disunahkan untuk ta'awud. Ada yang mengatakan ya cukup, itu ada khilaf. Nah, ini lafadz asyaiton ini termasuk kaidah yang kemarin ada tambahan alif nun, itu menunjukkan makna sempurna. Syato itu maknanya rusak atau terbakar. Kalau syaiton berarti sempurna kerusakannya, sempurna keterbakarannya. Sama seperti Rahman itu sempurna kasih sayangnya.
Kalau rahim itu masih belum terlalu sempurna. Makanya kalau maknani kan ar-rahmani kang welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Kalau ar-rahim welas asih ing dalam akhirat bloko. Kan beda kan? Satu sempurna. Kanjeng Nabi pun juga sifatnya rahim. Raufun rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tapi kalau Rahman nggak ada, yang bersifatan Rahman selain Allah itu nggak ada. Jadi kalau ada anak namanya Rahman itu rodok kedel. Karena kasih sayangnya Mas Nesopo. Jahar yakni sholat subuh terus awalnya maghrib, isya, Jumat dan Idaini itu dibaca jahar. Tapi untuk membaca jahar ini yang membaca adalah selainnya makmum. Yang membaca jahar itu adalah selainnya makmum. Berarti bisa imam ataupun orang yang munfarid. Kalau makmum itu dibaca pelan baru baca Fatihah. Tapi sebenarnya konsepnya itu ada jeda. Setelah Fatihah itu imam disuruh untuk diam sejenak sekadar Fatihah baru baca surat. Sebenarnya itu. Jadi nanti makmumnya sudah selesai baca surat, baru imamnya baca surat imamnya baca Fatihah, terus imamnya baca surat. Biar nanti makmumnya bisa nyemak. Awalnya gitu. Cuma kan kesuwen. Itu saya diprotes kul huwa kadang itu. Akhirnya ya akhirnya tumbuh-tumbuhan. Nah, sebenarnya konsep awalnya suruh mendengarkan. Kalau makmum apalagi? Apa? Nggak apa-apa makruh. Nggak apa-apa. Besok nanti masalah bab mubtilatus sholat. Ya, besok sabar. Ya, itu nanti pembahasan mengenai barengi imam itu nanti dalam fi'li rukun fi'li ataupun rukun qauli itu nanti ada perinciannya. Tapi yang jelas ra batal, tenang baik. Ya. Untuk baca Fatihah semisal kaya posisi kaya tarawih itu ya, gak apa-apa sampean disiki ra apa-apa lah. Soalnya kalau enggak ya nanti enggak uman Fatihah. Soalnya kadang niku kula nate jamaah kanca dhewe asline sih. Jadi tarawih itu kulhu diajar. Jadi rakaat pertama kul huwallahu ahad, Allahu akbar. Rakaat kedua Allahu somad, Allahu akbar. Saking ya. Kulhu iki wis pede lho, iki saya diajarne. Ada cerita malah nompo. Jadi biasanya pengen cepet. Jadi ada tadi surat-surat biasanya kan ada ayat-ayat pendek, ada alif lam mim Yasin, Nun, ada nambahin dot. Ini surat opo iki? Dot ini surat opo? Sengawur-ngawurnya itu. Kalau nun kan ada. Dot iki opo? Ain, fa, qaf iki malah huruf hijaiyah. Jangan ditiru ya. Itu. Terus untuk baca keras tadi itu ketika tidak mengganggu orang lain. Jadi semisal kaya isya itu kan disunahkan banter. Tapi kalau semisal ning kono ana wong rame, ana wong belajar, ana wong turu itu disunahkan untuk dilirihkan, disedengni lah, sekiranya enggak ganggu. Jadi aja mentang-mentang sholat menang-menang dewe, paling soleh dewe jangan. Itu nanti disesuaikan. Itu tidak semutlak itu. Jadi nanti bacaannya agak dilirihkan kalau sampai mengganggu orang lain. Untuk batasannya kalau lirih itu ya sekiranya cuma dirinya sendiri. Kalau banter berarti ya sesuai dengan banteri sampean sepiro. Terus untuk perempuan itu kalau di depannya ada ajnabi itu disunahkan lirih.
Perempuan sholat sendirian, terus ada orang lain, ada cowok, sholatnya lirih wae. Disunahkan lirih wae. Meskipun menurut kaul yang kuat, suara itu bukan aurat. Suara itu bukan aurat. Terus membaca lirih pada tempatnya, ya ini selain tadi berarti siang sama duhur sama asar. Itu kalau hikmatut tasyri'nya itu awal-awalnya disyariatkan demikian karena dulu itu ketika keras, dibaca keras itu Kanjeng Nabi diganggu oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, sehingga diperintahkan untuk baca pelan. Soalnya kalau malam, maghrib atau isya mereka itu sudah sibuk sendiri sehingga nggak memperhatikan, nggak apa-apa. Itu untuk hikmahnya. Kalau sekarang ya masih tetap dilanjutkan. Tapi untuk sholatnya kodok, semisal zuhur itu kan haknya dia dibaca sir. Tapi semisal nanti dikodok malam, maka nanti ikut waktunya, berarti tetap dibaca keras. Jadi kalau sholatnya sir terus dikodok di jahar, maka jahar. Juga sebaliknya, semisal sholatnya jahar tapi dikodok waktu sir, maka tetap juga sir. Terus membaca amin setelah dibaca Al-Fatihah. Setelah membaca Fatihah, bagi yang membacanya di dalam sholat ataupun di luar sholat, tapi di dalam sholat lebih utama. Dan disunahkan itu aminnya barengan dengan imamnya. Amin. Gak usah ditambahi amin paling serius, jangan. Amin tok. Ada toh lagu amin paling serius? Jangan ditambahi, amin aja. Dan ini termasuk hal yang boleh memisah Fatihah seperti kemarin ya, boleh membaca Fatihah. Wa qira'atus surati sake ora gitu. Sene loro e. Wa qira'atus surati lan maca surat. Wa qira'atus surati lan maca surah ba'dal Fatihati ing dalem sawise Fatihah. Li imamin kedue imam wa munfaridin lan wong kang ijen. Fi raqatai subhi ing dalem fi raqatai subhi ing dalem rong rakaate subuh wa awalaitai ghairiha lan awal lorone liyane subuh. Wa takunu lan ana apa qiraatus surati maca surat ba'dal Fatihati ing dalem sawise Fatihah. Falau qudima falau qadama wae. Falau qadama mongko lamun disiake sapa wong as-surata ing surat as-surata ing surat ing surah alaiha ing atase Fatihah lam tuhsab mongko ora den wilang-wilang apa surat. Wa takbiratu lan pira-pira takbir indal khafdi ing dalem nalikane medun lir ruku ikrana are ruku waraf ilan tangi ai raf isol bi tegese ngangkat iga wekas minar ruku saking ruku. Wa qaulu sami Allahu liman hamidah lan ucapan sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u ing dalem nalikane ngangkat sapa wong ra'sahu ing sirahe wong minar ruku saking ruku. Walau qala lamun ngucap sapa wong hamidallah man hamida sami Allah. Walau qala lamun ucap sapa wong man utawi sapane wong iku hamida lamun muji sapa man Allah ing Allah sami'a mongko ngrungu sapa Allah lahu maring man. Kafa mongko cukup apa kaul. Wa makna sami Allah liman hamidah utawi maknane sami Allah liman hamidah iku taqabbala muga-muga nrimo sapa Allah minhu saking man
hamdahu ing mujine man ing Allah, muga-muga males sapa Allah ing man alaihi ing atase hamd. Wa qaulul musolli utawi pengucapan musolli Rabbana lakal hamd, rupane dawuh Rabbana lakal hamd iku idang tasoba ing dalem nalikane ngadeg jejeg sapa musolli qaiman hale wong kang ngadeg. Selanjutnya membaca surat setelah Fatihah. Ini disunahkan bagi imam maupun orang yang sholat sendirian. Jadi untuk makmum ini tidak disunahkan untuk membaca surat, karena dia disunahkan untuk mendengarkan bacaannya imam. Untuk bacaannya surat boleh meskipun cuma satu ayat, itu boleh. Tidak harus satu surat, satu ayat itu boleh. Tapi yang lebih utama tetap surat satu surat lengkap. Pembacaannya pada 2 rakaat subuh dan yang lainnya, pokoknya yang awal-awal. Ada yang mengatakan semua rakaat, ada yang mengatakan demikian. Cuma kalau kita itu 2 rakaat saja. Terus kalau untuk makmum yang makmum masbuk, ya makmum yang terlambat, semisal 4 rakaat terlambat 2, kan yang 2 itu kan dia tidak sempat mendengarkan surat dari imam, maka nanti dia pada pas sing kurangannya tadi 2 rakaat tadi, dia disunahkan untuk membaca surat sendiri. Jadi yang rakaat ketiga 4 itu nanti disunahkan membaca surat, karena ketika di rakaat 3-4-nya imam, dia kan nggak menangi bacaan surat, sehingga nanti disunahkan baca surat sendiri ketika rakaat ketiga ataupun 4. Ya, jamaah. Terus untuk tempatnya, surat ini letaknya setelah Fatihah, sehingga ketika didahulukan maka tidak mendapatkan sunnah membaca surat, meskipun mendapatkan pahala min haitsu membaca. Terus ini untuk lafadz hasibah, ini biasanya kadang keliru. Hasibah itu bisa 3 makna ya. Kalau hasabayah subuh fathu domin itu menghitung. Kalau hasubayah subuh itu keturunan baik, makanya ada hasab. Hasubayah subuh domin itu keturunan yang baik. Tapi kalau hasibayah sibu itu maknanya menyangka. Hak sin ba itu nanti beda harokat, beda makna. Kalau hasabayah subuh itu artinya ngitung. Hasabayah subuh artinya ngitung. Terus kalau hasubayah subuh